Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Apa kabarnya penggemar matematika di seluruh dunia? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Ya, adik-adik, untuk video kali ini kita akan belajar tentang pembuktian menggunakan induksi matematika. Sebelum kita melakukan pembuktian terhadap induksi matematika, ada hal yang perlu kalian ketahui, ya, langkah-langkah dalam membuktikan menggunakan induksi matematika. Misalkan akan dibuktikan Sn benar untuk setiap n bilangan asli, ya, maka langkah-langkah pembuktian menggunakan induksi matematika adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, buktikan Sn benar untuk n sama dengan 1. Wajib ya adik-adik ya. Ini pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Langkah yang kedua adalah anggap Sn benar untuk n sama dengan k. Kemudian kalian buktikan Sn juga benar untuk n sama dengan k plus 1. Ya, jadi dua langkah ini harus kalian tempuh. Tidak boleh hanya salah satu saja. Gitu ya. Harus jelas juga menuliskannya supaya betul-betul kita bisa menunjukkan bahwa Sn itu benar untuk setiap n bilangan asli, ya. Jadi catatan untuk kalian, kedua langkah di atas harus terbukti, gitu ya. Jika tidak, maka Sn tidak terbukti benar untuk setiap n bilangan asli. Oke, supaya kalian lebih paham tentang pembuktian menggunakan induksi matematika, perhatikan contoh berikut ini ya adik-adik. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa klik loncengnya. Membuktikan kesamaan deret bilangan. Saya mulai dari deret bilangan, kesamaan deret bilangan, ya. Contohnya seperti ini misalkan adik-adik. Buktikan Sn benar untuk n bilangan asli, ya. Nomor 1, Sn itu bentuk deret ini ya adik-adik. Jadi Sn itu menyatakan pernyataan ya, pernyataan dalam bentuk deret. 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 dan seterusnya sampai dengan 2n ditambah 1 sama dengan n kuadrat ditambah 2n. Kalian diminta membuktikan kesamaan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, untuk membuktikan deret ini ya, Sn dengan menggunakan induksi matematika, kita mulai dari langkah 1. Ya, adik-adik ya. Apa langkah 1? Kita buktikan, akan dibuktikan ya, saya singkat adib gitu ya. Sn benar untuk n sama dengan 1. Ya, untuk n sama dengan 1. Kita ambil ruas kanan dari deret. Ruas kanan dari deret adalah n kuadrat ditambah 2n. Kalau n-nya di sini kita ganti 1, maka kita dapatkan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. Hasilnya adalah 3, ya, sama dengan ruas kiri dari deret. Gitu ya, sama dengan ruas kirinya ini. Oke, nah kalau begitu berarti Sn terbukti benar untuk n sama dengan 1. Maka kita lanjutkan langkah yang kedua. Anggap Sn benar untuk n sama dengan k, ya. Nah, gini ya. Maka kita dapatkan tidak lagi Sn tetapi menjadi Sk gitu ya. Apa jadinya? 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya gitu aja. Tambah 2k plus 1. Nah, ruas kanan yang menjadi k kuadrat ditambah 2k. Oke. Kalau sudah kita anggap Sn benar untuk n sama dengan k, sekarang kita buktikan bahwa Sn juga benar untuk n sama dengan k plus 1. Ya, untuk n sama dengan k plus 1. Nah, gini adik-adik. Untuk membuktikan Sn benar pada n sama dengan k plus 1,
kalian nanti akan menggunakan SK ini, ya. SK ini yang sudah kita anggap benar, ya kan? Yang sudah kita misalkan benar, ya. Karena akan kita buktikan Sn benar untuk n sama dengan k plus 1, maka kita akan mendapatkan SK plus 1 gitu ya, sama dengan atau ekuivalen ini ya, jadinya 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai dengan di sini. Oke, ini kalian perhatikan, ini kan SK ya. SK itu ruas kirinya sampai dengan 2K plus 1. Kalau di sini kan SK plus 1, berarti ruas kirinya masih ada satu suku lagi. Ya, satu suku lagi itu apa Kak? 2 dalam kurung K plus 1 ditambah 1. Gitu ya. Ruas kanannya menjadi apa? K kuadrat plus 2K. Ya kan? Kalau ini diganti ruas kanannya menjadi K plus 1, berarti kan jadinya gini, K plus 1 kuadrat ditambah 2 kali K plus 1, kan gitu ya. Jadi bentuk SK plus 1 nya jadi seperti ini adik-adik ya, jadi seperti ini. Bisa kalian pahami ya. Jadi kan 2K plus 1 dari 3, 5, 7 sampai 2K plus 1 itu kan bentuk dari ruas kiri SK, iya kan? Kalau SK plus 1 berarti ada satu suku lagi tambahan, iya kan? SK kemudian ke K plus 1 ya. Jadi dari depan sampai dengan belakang di sini ini sama dengan SK, ruas kirinya SK, iya kan? Sedangkan yang paling belakang di sini adalah suku ke K plus 1. Jadi artinya sama saja ketika K-nya ini kita gantikan K plus 1. Ya, atau n-nya lah. N-nya di sini kita gantikan dengan K plus 1. Jadinya 2 dalam kurung K plus 1 ditambah 1. Oke. Nah, sekarang untuk membuktikannya kita ambil ruas kiri. Ruas kiri yang di sebelah sini pada SK plus 1 akan kita buktikan bentuknya sama dengan ruas kanan di sebelah sini. Ya, akan kita buktikan bentuknya sama dengan yang di sini. Gitu ya. Kita tulis di sini. Kita ambil ruas kiri. Ya, ruas kirinya berarti kan 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan 2K plus 1 ditambah lagi ini ya. Ini kalau kita sederhanakan bentuknya jadi apa adik? 2K 2 kali 1 2K 2 kali 1 itu 2 ditambah 1 berarti 3. Ini ya, menjadi 2K plus 3. Sedangkan 3 sampai dengan 2K plus 1 itu sama dengan ruas kiri dari SK. Ya kan? Yang sudah kita anggap benar sama dengan K kuadrat plus 2K. Ya kan? SK kan sudah kita anggap benar untuk N sama dengan K ini ya. Jadi kiri dengan kanan kan sudah kita anggap benar. Jadi ini bisa kita tulis sebagai K kuadrat ditambah 2K ya. Sedangkan yang ini 2 dalam kurung K plus 1 ditambah 1 sama saja 2K plus 3. Jadi kita tuliskan di sini ruas kirinya menjadi apa? K kuadrat ditambah 2K ya kan? Ditambah 2K plus 3. Kan gitu. Nah, sekarang kita rubah bentuk ruas kiri ini supaya sama dengan ruas kanan ini. Gimana caranya supaya kita buat menjadi sama dengan ini? Perhatikan, K ditambah 1 kuadrat berarti K ditambah 1-nya ada 2 kan ya? K tambah 1 kali K tambah 1. Di sini 2 kali K plus 1 berarti apa? 2K ditambah 2. Iya kan? 2K ditambah 2. Berarti arahnya kita buat jadi begini ya adik-adik. Ya, yang ini kita buat menjadi 2K plus 2 ditambah 1. Ya. Nah, yang satu nanti ikut ke sini, jadi kita tuliskan begini jadinya. Begini ya adik-adik ya. Oke. Nah, yang ini 2K plus 2 menjadi apa? 2 dalam kurung K plus
1. Iya kan? Jadi sama dengan ini ya. Oke, sama dengan ini. Nah, kemudian tinggal yang ini, K kuadrat tambah 2K plus 1. Nah, K kuadrat tambah 2K plus 1 kan sama saja dengan K plus 1 dikuadratkan. Betul tidak? Betul ya? Oke, maka sudah sama dengan ruas kanan. Itu ya. Karena sudah sama dengan ruas kanan dan kita sudah memperlihatkan bahwa langkah 1 terbukti, langkah 2 juga terbukti, maka bisa kita nyatakan Sn terbukti benar untuk n bilangan asli. Gitu ya adik-adik ya. Cukup panjang, tetapi kalau kalian ikuti dari tahap demi tahap pasti kalian bisa. Saya percaya kalian pasti bisa. Ya. Contoh yang kedua Kak. Oke, kita coba contoh yang kedua. Perhatikan baik-baik ya. Jangan lupa klik like dan komen di kolom komentar ya. Share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Oke, contoh yang kedua. Sn ekuivalen dengan 1 ditambah 3 ditambah 9 tambah 27 ditambah dan seterusnya 3 pangkat n dikurangi 1 sama dengan setengah dikali 3n min 1. Ya, kita buktikan seperti cara tadi ya, seperti cara tadi. Langkah 1 kita akan buktikan adib ya, akan dibuktikan Sn benar untuk n sama dengan 1 ya. Kita ambil ruas kanan. Ya, adik-adik ya. Ikuti cara saya ya. Kita ambil ruas kanan. Ruas kanannya apa? Setengah dikali 3 pangkat n min 1. Kalau n nya diganti 1 maka kita dapatkan setengah dikali 3 pangkat 1 dikurangi 1 ya. 3 pangkat 1 itu 3 dikurangi 1 berarti 2. 2 dikali setengah sama dengan 1. Nah, sama dengan di ruas kirinya. Kan gitu ya. Oke, ini berarti sama dengan ruas kiri. Berarti terbukti untuk n sama dengan 1. Berikutnya kita lanjutkan langkah kedua. Anggap Sn benar untuk n sama dengan K. Berarti kita dapatkan SK ekuivalen dengan 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 gitu ya. Sampai dengan 3 pangkat K jadinya dikurangi 1 begini sama dengan ruas kanannya menjadi setengah kali 3 pangkat K dikurang 1. Oke, ini ruas kiri, sini ruas kanan. Nah, setelah sudah kita anggap Sn benar untuk n sama dengan K, kita akan membuktikan bahwa Sn juga benar untuk n sama dengan K plus 1 gitu ya. Untuk n sama dengan K plus 1 berarti kan di sini kita dapatkan menjadi SK plus 1 gitu ya. SK plus 1 ekuivalen atau setara dengan 1 tambah 3 tambah 9 ya, dan seterusnya gitu aja ya, sampai dengan K 3 pangkat K dikurang 1 ya. Ini kan berarti ruas kirinya SK ya kan. Kalau ruas kirinya SK plus 1 berarti masih ada satu suku lagi. Apa? 3 pangkat K plus 1 begini dikurang 1 gitu ya. Jadi kan ini ruas kirinya SK ya kan. Ruas kirinya ini ya. Kalau di sini SK plus 1 tentunya kan banyaknya suku di ruas kiri akan bertambah 1 ya, yaitu 3 pangkat K plus 1 dikurang 1 ya. Kemudian ruas kanannya menjadi apa? Setengah. Ini menjadi 3 pangkat K plus 1 dikurang 1. Nah, sekarang akan kita buktikan benar tidak ruas kiri sama dengan ruas kanan gitu ya. Kita ambil ruas kiri. Saya tulis ini ya, ruas kiri. Perhatikan ruas kiri dari SK plus 1 ya.
1 tambah 3 tambah 9 dan seterusnya sampai dengan 3 pangkat K min 1 itu sama dengan ruas kiri dari SK. Ya kan? Yang sudah kita anggap benar sama dengan ruas kanannya ini. Jadi 1 tambah 3 tambah 9 dan seterusnya sampai dengan 3 pangkat K dikurangi 1 boleh kita tulis menjadi setengah kali 3 pangkat K dikurang 1. Oke. Sedangkan yang di sini jadinya apa adik-adik? 3 pangkat K plus 1 dikurang 1. Berarti kan sama aja ini hilang ya. Tinggal 3 pangkat K saja. Nah, kan sama aja gini. Kita akan buktikan ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Jadi patokan kalian adalah ruas kanan ini ya. Oke, ketika kita sudah bisa menyamakan bentuknya, maka prosesnya selesai ya. Jadi ruas kiri setengah kali 3 pangkat K dikurang 1 ditambah 3 pangkat K. Ya, oke. Sekarang gimana nih? Ini kan pecahan, ada penyebutnya. Kalau dikalikan kan jadinya gini. 3 pangkat K dikurang 1 per 2, kan gitu ya. Sedangkan ini kan tidak, maka kita buat sama. Nah, ini supaya jadi per 2 kan gini ya. 2 per 2, ini 3 pangkat K. Nah, sama-sama per 2 baru bisa kita jumlahkan ya. Oke, sekarang kita jumlahkan biar sama-sama per 2 semua. 3 pangkat K ditambah 2 kali 3 pangkat K. Ibaratnya 3 pangkat K ini apa? Ya, A misalkan gitu ya. Ini kan berarti A ditambah 2A, berarti jadi 3A, ya kan? Maka kita tulis 3 kali 3 pangkat K, ya kan? Ini yang kita anggap A tadi ya. Jadi A ditambah 2A jadinya 3A, ya. A-nya adalah 3 pangkat K maksudnya. Dikurang 1. Nah, kan begini. Oke, maka sama dengan apa adik-adik? Sama dengan ini 3 pangkat 1, ya enggak? 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat K berarti menjadi apa? Menjadi 3 pangkat K plus 1. Karena kalau perkalian bilangan berpangkat menjadi pangkatnya dijumlahkan, ya, dikurang 1. Nah, per 2 di sini kita tulis di depan menjadi setengah. Nah, sudah sama ya? Sudah sama bentuknya, maka bisa kita nyatakan sama dengan ruas kanan. Oke, maka kita bisa menyatakan terbukti bahwa Sn benar untuk n bilangan asli. Oke, semoga ini bisa kalian pahami. Kita cukupkan sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan untuk pembuktian induksi matematika pada keterbagian ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Kita akan jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.